Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Sampai hari ini teman-teman dari unit Alkal Sudin Sumber Daya Air SDA Jakarta Timur masih terus melakukan aktivitas angkut lumpur di pinggir Sungai Ciliwung, segmen Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana saya sudah infokan, lokasi pengangkutan lumpur ini memang hanya bisa menggunakan dam truk kecil, sebab kondisi jalan inspeksi di Kebon Baru ini tidak memungkinkan untuk tronton masuk. Agar Anda bisa melihat fakta jalan di Kebon Baru ini, mari saya perlihatkan pada Anda bagaimana dam truk ke-7 ini memasuki jalan Kebon Baru melalui jalan Gudang Peluru. Sobat Jelajah Jakarta, tentu butuh tantangan bagi driver dari unit Alkal Sudin SDA Jakarta Timur melewati jalan seperti ini. Yang ngeri-ngeri sedap, ya nggak, harus ekstra hati-hati agar tidak menyenggol kendaraan atau kios yang ada di kanan atau di kiri. Alhamdulillah, driver dam truk sampai juga di titik pengangkutan lumpur ini. Sobat Jelajah Jakarta, mumpung sedang membicarakan tentang driver dam truk, Jelajah Jakarta mau tanya-tanya beberapa driver mengenai suka duka mereka jadi driver unit Alkal Sudin SDA Jakarta Timur. Saya dengan sopir Alkal ya, nama saya sendiri Sugiman. Saya bekerja di Alkal udah kurang lebih 2 tahunan lah ya. Ya alhamdulillah sih selama ini saya juga bersyukur bisa bekerja di Alkal tersebut. Untuk masalah suka duka ya, masalah sukanya dulu gini, ya alhamdulillah kita walaupun orang perantauan ya dapat mencari nafkah di Jakarta, dan alhamdulillah kita diterima untuk dipekerjakan terutama di wilayah Jakarta sendiri. Untuk susahnya ya, saya kira sih namanya orang udah dapat rezeki, saya kira semua orang bersyukur ya. Alhamdulillah nggak ada nama susah ya itu ya. Tapi sedikit kemungkinan ya pasti ada. Sebenarnya kalau jujur ya, untuk susah itu mungkin cuma sekian persen ya, nggak ada lah 10%-nya gitu loh. Tapi alhamdulillah sih sebenarnya kalau saya sendiri banyak teman di sini, banyak berkenalan sama orang-orang. Ya jelas beda suku ya kan, beda adat, tapi kita di sini satu, berjuang bersama untuk melayani khususnya masyarakat Jakarta. Mudah-mudahan dengan adanya Alkal kita bisa membantu masyarakat Jakarta untuk lebih bersih, lebih bagus, dan lebih maju untuk Jakarta khususnya. Gitu, mungkin itu dari saya, tapi sedikit aja. Mungkin tolong diperhatikan untuk kesejahteraannya lebih diperbaiki gitu. Tapi kalau untuk saya pribadi mantap lah. Semoga sukses ke depannya untuk Alkal sendiri. Nama saya Jamesi Hombing, tinggal di Pulau Gebang, kerja di Alkal selama 5 tahun. Masalah penggajian dan kesejahteraan karyawannya cukup dipedulikan. Cuman sayang sekarang tidak ada lembur sama uang makannya. Kalau masalah kerja memang cukup aktif dan sportif dari atasan kita. Atasan kita semuanya baik-baik dan memperdulikan karyawannya sesuai dengan peraturan. Sekian dan terima kasih. Saya supir dari Alkal. Terima kasih. M. Bambang Sudirman. Suka dukanya ya kalau lagi nungguin gaji kadang kan nggak pasti, tagihan banyak ya kan. Ya dinikmatin aja sih Pak selama ini, daripada kita juga mau kemana lagi ya kan. Dibikin enjoy aja lah. Kalau mikir ke situ mah ya semuanya ya
gimana ya, namanya kita butuh Pak gitu. Jadi yang penting kan kita dinikmatin, disyukurin Pak gitu. Yang penting walaupun sedikit tapi berkah gitu. Sobat Jelajah Jakarta, selain soal akses pengangkutan yang menantang, ada hal lain yang juga menjadi tantangan, yakni kabel menjuntai. Saya ajak Anda melihat bagaimana teman-teman Sudin SDA Jakarta Timur ini melakukan aktivitas mengikat kabel-kabel yang menjuntai. Sobat Jelajah Jakarta, dengan bantuan bucket eksavator, petugas Sudin SDA Jakarta Timur ini naik mendekati kabel yang akan diikat. Aktivitas tadi itu mengikat kabel supaya buat persiapan loading pengangkutan tanah ke dalam dump truck. Karena buat pengapokan supaya tidak menyangkut-nyangkut ekskavator atau segala dengan kabel-kabel itu Pak. Jadi terlebih dahulu dilakukan kegiatan perapian kabel, biar nanti pas pelaksanaan kegiatan itu kabel itu tidak putus dibuat oleh ekskavator. Merapikan kabel-kabel yang kendor. Nah, saya ikat di tiang-tiang di pohon, ya kan. Ya itu lumayan sih ketinggiannya gitu. Ya kalau kita lihat ke bawah ya emang kita ya ngeri lah gitu. Ya kita beranikan aja gitu. Namanya tugas ya kan. Ya kita nggak bisa, ya emang harus kita laksanain gitu. Jujur belum, ngeri-ngeri sedep lah gitu. Itu aja yang saya rasakan, ya ada enaknya juga, ada ngerinya juga gitu. Ya kalau misalkan tugas ya mau nggak mau saya laksanain, ya kan, namanya tugas ya kan. Tapi kalau cuma buat main-main saya nggak berani. Ya takut sih takut gitu, ya, takut ketinggalan sih takut gitu aja. Satu persatu kabel sudah diikat. Jika nanti titik pengangkutan lumpur berganti, maka manuver eksavator yang ingin melakukan swing sudah lebih mudah karena kabel-kabel yang menjuntai sudah diikat. Kalau masalah kendala itu kadang banyak ya, yang pohon terlalu rapat, kabel terlalu rendah. Makanya sebelum itu kita harus memerhatikan itu dulu. Kalau pohon terlalu rapat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kabel terlalu rendah bisa kita dengan merapikan atau dengan meninggikan kembali. Setiap kita memulai aktivitas kita harus memperhatikan kendala-kendala yang di lapangan terlebih dahulu. Baru kita memulaikan. Kadang-kadang sih pernah kalau kabelnya terlalu samraut gitu kan, kita nggak perhatiin atau pas lengah gitu. Sobat Jelajah Jakarta, oleh karena akses sempit selama eksavator masih berada di jalan, kendaraan roda 4 tidak bisa lewat kecuali motor. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode mengenai aktivitas pengangkutan lumpur yang dilakukan oleh teman-teman unit Alkal Sudin SDA Jakarta Timur di Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan. Juga mendengarkan suka duka beberapa driver selama bekerja.
Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.